mendengar pandangan para ahli di bidang penyakit menular dan juga diskusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, maka kami memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan PSBB diperpanjang 28 hari. Artinya periode kedua PSBB ini mulai tanggal 24 April sampai dengan 22 Mei 2020. Rabu kemarin, Gubernur DKI Jakarta menyampaikan perpanjangan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah DKI Jakarta. Keputusan itu disampaikan oleh Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta Rabu kemarin. Anies mengatakan PSBB diperpanjang setelah Pemprov DKI berdiskusi dengan para ahli di bidang penyakit penular. Sekarang adalah fase penegakan. Karena itu, di hari-hari ke depan, semua yang melanggar tidak akan diberi peringatan lagi, tapi akan langsung ditindak. Dan itu artinya kami menghimbau kepada semua, jangan sampai harus ditindak. Kerjakan yang menjadi kewajiban selama PSBB ini dengan sebaik-baiknya. Dan baik perusahaan-perusahaan juga jangan curi-curi, karena kita menemukan di lapangan, diingatkan, kemudian setelah petugas meninggalkan lokasi kembali beroperasi lagi. Seperti diketahui, penerapan PSBB di DKI Jakarta periode pertama telah dilakukan sejak 10 April 2020 dan berakhir pada 23 April 2020. Jika pada periode pertama PSBB, pelanggar hanya diberi peringatan atau teguran yang bersifat edukasi. Seperti yang terjadi di wilayah Jakarta Pusat beberapa waktu lalu, razia PSBB yang digelar di checkpoint Tugu Tani ini hanya dalam waktu 1 jam sudah ada 18 pengendara yang diberikan surat teguran oleh petugas karena melanggar aturan PSBB. Mereka yang melanggar mulai dari tidak menggunakan masker hingga tidak menggunakan sarung tangan saat berkendara dengan sepeda motor. Di Jakarta Timur, petugas gabungan masih harus merazia ke sejumlah lokasi tempat usaha yang tidak dikecualikan, yang masih nekat buka pada PSBB. Mengutip pernyataan Gubernur DKI Jakarta, salah satu kunci sukses PSBB adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang diterapkan pemerintah. Namun penegakan hukum juga menjadi faktor utama bagi suksesnya penerapan PSBB. Hal itu diutarakan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah, seperti kami kutip dari cnnindonesia.com. Trubus juga menyoroti adanya tumpang tindih aturan selama PSBB berlaku. Terkait penanganan wabah virus corona, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala pun menyampaikan pendapatnya. Tapi kenyataannya juga masih simpan siur. Katakanlah pemberitaan ataupun perintah menjadi kadang-kadang tidak jelas, sehingga harus lebih terkoordinasi lagi. Tidak ada cara pintas untuk mencegah penyebaran virus corona. Semua butuh proses yang melibatkan segenap komponen masyarakat. Anda, saya, dan kita semua mempunyai kewajiban yang sama sebagai warga negara mematuhi aturan yang berlaku. Tim Liputan CNN Indonesia.